10 tahun ketemu konco ndak tuman ketemu. Sekali ini ketemu ngemis-ngemis jaluk utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki poso kabeh mboten? Jawabane kok lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah, para ibu majelis taklim Mar'atus Sholihah ini, masya Allah. Berarti yang hadir ini insya Allah sholihah semua. Insya Allah ini adalah penduduk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita pada siang kali ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Para ibu yang saya hormati, memang tadi disampaikan oleh Ibu Nurumla, fikih itu penting. Mulai dari fikih ibadah, ada fikih muamalah. Contoh nggih. Wajah ini sekilas saja pembuka. Contoh pentingnya fikih. Wajah itu, basuh wajah itu mulai mana? Mulai mana? Tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian antara telinga. Pertanyaan saya, ini namanya apa? Rambut di sini apa namanya? Kalau kata orang Jawa godek. Kalau kata orang Indonesia apa? Sama ya? Jambang, nggih, jambang. Pun. Jenengan kalau godeknya panjang, biasanya perempuan. Itu biasanya kalau disisir, godeknya di sini atau di belakang telinga? Belakang telinga. Pertanyaan saya, godek itu wajib dibasuh atau enggak? Wajib dibasuh enggak? Kenapa kok wajib dibasuh? Karena posisi godek di depan telinga. Jadi kalau ibu-ibu mau wudhu, godeknya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka ada anggota wudhu yang tidak terkena air. Wudhunya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Makanya pentingnya fikih itu seperti itu. Jangankan jenengan yang perempuan, saya saja laki-laki itu, kalau umpama kemudian agak panjang gitu rambut, itu pasti yang namanya godek ini di sini, pasti. Makanya kalau mau wudhu ya diginiin dulu, paham ya? Nah itu banyak sekali kadang-kadang kita merasa baik-baik saja karena tidak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Ini pentingnya belajar fikih. Makanya kita fikih itu tidak bisa ditinggal. Banyak kalau saya bahas tentang salah kaprah dalam fikih itu banyak. Termasuk fikih muamalah. Saya tanya ke jenengan dalam sehari semalam lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak muamalahnya? Muamalahnya. Saya tanya jenengan jujur, jenengan sholatnya sehari semalam berapa kali? 5 kali itu wis akeh sing ngenteni injury time. Wis anggaplah jenengan sholihah, sholatnya tepat waktu, jamaah. Pun, pertanyaan saya, sekali sholat butuh waktu berapa menit? 5 menit itu sudah sholihah. Kalau setengah sholihah 3 menit. Kalau dapati sholihah sak menit mari capcus. Paham nggih? Pun. Artinya anggaplah jenengan yang ada di sini sholihah semua. Sholatnya 5 waktu, tepat waktu, jamaah. Berarti minimal sehari semalam berapa kali? 5 kali kali 5 menit. Berarti sholat kita berapa menit? Paling lama setengah jam. Ada yang sholatnya di sini
sampai 1 jam sehari semalam, kecuali terawih. Itu pun banyak sekarang terawih itu yang paling diminati adalah terawih yang masjidnya ikut mazhab Muhammad NU. Loh, bagaimana Ustaz masjid Muhammad NU Ustaz? Rokaatnya ikut Muhammadiyah, speednya ikut NU. Itu yang paling favorit. Jenengan yang paling senang itu kan ada masjid kalau menggunakan madhab Muhammad NU. Jadi rokaatnya ikut Muhammadiyah 11 rokaat, speednya ikut NU 10 menit selesai. Muhammadino kayak Muhammadino. Nah, kita itu sholat itu cuma 5 menit kali 5 kali, berarti 25 menit, tidak sampai setengah jam. Anggaplah 1 jam. Saya tanya ke jenengan bermuamalah itu berapa jam? Minimal sehari semalam itu 8 jam bagi yang kerja. Setelah kerja kira-kira berhenti atau enggak? Enggak berhenti, HP-nya tetap aktif. Orderan tek masjid yang diterima. Nek masjid Shopee. Ya Allah. Itu kita. Artinya sehari semalam waktu kita untuk muamalah berapa jam? Lebih 8 menit, lebih 8 jam, lebih 9 jam. Tapi pernah enggak muamalah kita elmoni? Pernah enggak muamalah kita itu kita pakai ilmu? Pernah enggak, saya sering ngomong, pernah enggak ada khotib menjelaskan muamalah? Padahal itu juga penting. Kita waktunya 8 jam lebih. Kajian-kajian muamalah itu kemudian jarang sekali digunakan, jarang sekali kemudian dikaji. Padahal waktu kita yang banyak untuk muamalah. Inilah pentingnya belajar fikih. Makanya jenengan harus ada satu waktu, 1 bulan sekali atau berapapun harus belajar fikih, baik yang ibadah terutama kemudian yang muamalah. Saya kasih contoh begini. Ini ada, anggaplah ini roti. Ini roti rasa coklat. Ini rasa coklat, ini rasa susu. Saya nggak senang yang rasa susu. Ada ibu-ibu yang kemudian tidak senang yang rasa coklat. Kemudian saya ngomong sama yang punya coklat, boleh enggak saya tukar roti saya yang rasa susu, saya tukar dengan roti jenengan yang rasa coklat. Pertanyaan saya, ini boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Yang ngomong boleh angkat tangan. Oh ya, yang enggak boleh. Yang enggak angkat tangan, angkat tangan. Nah, ini kan tiap hari kita lakukan enggak? Padahal kalau kita bicara fikih, yang namanya makanan itu termasuk barang riba. Jadi barang riba itu ada 2, ada uang, ada makanan. Makanan kalau jenisnya sama itu syaratnya 3. Harus sama ukurannya, harus tunai, dan harus serah terima di tempat. Beras kalau kita tukar dengan beras harus sama. Kalau 1 kilo harus sama 1 kilo. Pertanyaan saya, roti ini makanannya jenisnya sama enggak? Sama, cuma beda rasa kan? Pertanyaan saya, ukurannya sama enggak? Pasti enggak sama kalau sudah jadi makanan. Maka kata ulama, nuker roti rasa coklat dengan roti rasa stroberi atau rasa susu itu termasuk riba fadl. Dan riba itu termasuk dosa besar. Nggih, ijolan berkat. Ijolan berkat boleh enggak? Enggak boleh, makanan sama-sama makanan kalau ditukar harus sama. Loh Ustaz, caranya bagaimana? Jangan ditukar. Kata ulama, kalau akad tukar menukar itu akad jual beli, ada ketentuannya. Beda dengan kalau akadnya sodako. Saya yang punya roti rasa stroberi ngomong, saya tidak suka stroberi, saya sodakokan ke sampean. Yang punya coklat ngomong, ya saya lagi diet, kalau nanti 2 saya gemuk, yang coklat saya kasihkan ke sampean. Boleh apa enggak? Sodako tidak ada ketentuannya. Pentingnya fikih itu adalah kadang-kadang cara sama, tapi akad beda, hasil beda. Paham ya? Inilah pentingnya belajar ilmu. Mulai fikih muamalah, termasuk fikih ibadah itu penting. Karena ini yang tiap hari kita lakukan. Contoh kedua, ini tukang bakso, ini tukang cireng. Si tukang bakso ini baru dapat pelanggan.
pelanggannya cuma dapat satu porsinya bakso 10.000. Paham ya? Si tukang bakso menerima pelanggan harusnya bayar 10.000, tapi pelanggannya punya uang 20.000, dibayar pakai uang 20.000. Kata tukang bakso, ndak ono kembaliannya. Akhirnya bilang sama temennya tukang cireng, sampai duit-duit. Iya, aku oleh pelanggan telu, satu porsinya kalau cireng 5.000. Berarti si tukang cireng punya uang berapa? Boleh ndak nuker 20.000 dengan 15.000, yang 5.000 nanti? Boleh apa enggak? Kalau akadnya tukar menukar itu jual beli. Kalau ini dikatakan akad tukar, berarti dia menjual uang 20.000 dengan 20.000, tapi yang 5.000 nanti itu termasuk riba nasi'ah. Dan riba itu dosa besar. Paham ya? Loh, caranya bagaimana Ustaz? Jangan tukar menukar. Caranya bagaimana? Tukang bakso ngomong, tukang cireng ngomong, saya punya uang 15.000, ya wis sampean tak utangi, aku duit 20.000 tak utang nonang sampean. Oh ya sudah, saya hutang 20.000. Ketepaan saya punya 15, tak sahur sing 15, sing 5.000 engko. Boleh apa enggak? Boleh. Beda cara, hukum beda. Ini pentingnya belajar ilmu. Paham ya? Tapi itu sangat panjang. Jadi memang harus jenengan punya waktu yang memang mana fikih muamalah harus dipelajari, fikih ibadah juga dipelajari. Karena kadang-kadang yang kita rasakan tiap hari kita lakukan biasa-biasa saja itu kalau kita pakai ilmu itu kadang-kadang beda. Belum lagi nanti bahas zakat, terutama kepanitiaan itu sangat-sangat banyak sekali. Pun itu yang tidak akan saya jelaskan sekarang. Kita fokus sekarang satu topik, yaitu dompet digital. Ada yang punya dompet digital? Siapa di sini yang nggak punya akun marketplace? Pertanyaannya saya rubah. Siapa di sini yang punya marketplace, Shopee dan sejenisnya? Siapa yang kalau belanja pakai Gojek, GoFood, Grab? Oh semuanya, oke? Berarti semuanya punya dompet digital. Ya, berarti punya pay later dan macam-macam, oke? Nah, kalau kita bicara dompet digital itu ada 3 nanti prakteknya. 1, ada orang yang top up sesuai keperluan. Contoh, saya dari Rungkut mau ke Perak. Ketika saya ke Rungkut mau ke Perak, saya kemudian buka aplikasi. Saya tentukan titik awal, saya tentukan titik akhir. Dari situ kemudian muncul yang namanya jarak. Dari jarak kemudian muncul namanya tarif. Ketika muncul tarif, baru saya top up sesuai tarif yang ada. Ini namanya saya top up sesuai kebutuhan. Paham nggih? Pun. Contoh yang kedua, ini yang disuka oleh ibu-ibu. Biasanya kalau pegang HP-nya suami, yang pertama kali dilakukan adalah masuk menu beli atau masuk menu bayar, kemudian top up akun yang ada di Shopee dan sebagainya. Artinya saya punya uang 1 juta, saya taruh di akun Shopee Pay, saya taruh kemudian di kalau di Gojek itu apa? GoPay dan seterusnya. Saya taruh di situ, saya top up. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau belanja tinggal klik, tinggal check out. Supaya nanti kalau saya pakai Gojek, tinggal saya pakai, tinggal saya klik, tinggal saya pesan. Itu tipe yang kedua, itu hukumnya beda nanti. Ada tipe ketiga, ini biasanya kalau akhir bulan. Duit pas-pasan, buka dompet berbes mili, ngelbono ATM, ATM-nya sopan, kan ATM-nya selalu minta maaf. Minta maaf saldo Anda tidak cukup, tapi pingin makan enak, okay? Duit pas-pasan, tidak punya uang, tetap pingin makan enak. Maka yang namanya aplikasi itu menyediakan ada yang namanya pay later, baik di Gojek, Grab maupun di Shopee. Belanja dulu, bayar nanti. Ini hukumnya nanti ada tersendiri. Makanya kalau kita bicara fikih itu harus terpisah, tidak bisa bicara langsung semuanya, harus terpisah karena setiap kasus bisa beda-beda. Paham nggih? Pun. Lanjut. Untuk tipe yang pertama itu begini. Tadi sudah jelaskan, saya ingin diantar ke satu tempat. Saya mau ke Perak, saya panggil pakai aplikasi, saya klik, saya tentukan titik temu, saya kemudian titikkan titik akhir, titik tujuan, muncul yang namanya jarak, muncul tarif.
Maka kalau saya kemudian top up, ketika saya ke Perak, sudah saya tentukan, saya klik, ternyata nemu driver, ternyata tarifnya adalah 50.000. Saya kemudian bilang, dibandingkan saya mengeluarkan uang, mending saya kemudian top up saja sesuai tagihan. Maka kata ulama, top up ini adalah bayar upah di awal. Akadnya adalah ujroh yang dibayar di awal. Sama dengan begini jenengan. Ini logikanya seperti ini. Saya punya tukang saya itu kerja 1 minggu, perharinya itu saya bayar 100.000. Ketika saya nyewa tukang, itu akadnya adalah akad sewa, akad jasa. Akad kalau dalam bahasa fikih namanya ijaroh. Ketika saya menyewa tukang untuk waktu 1 minggu 7 hari, berarti tagihannya berapa? 700. 700 ini boleh tidak saya bayar di awal? Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak saya bayar di akhir? Boleh. Sama dengan top up. Ketika tujuan sudah ditentukan, tarif sudah muncul, berarti ketika kita membayar Gojek itu namanya membayar jasa. Dalam bahasa fikih, jasa itu adalah ijarah. Ijarah ini kalau ijarahnya manfaatnya jelas, ujrohnya jelas, tarifnya jelas, boleh saya bayar di awal, boleh saya bayar di akhir. Ketika saya top up, maka itu seperti orang membayar di awal. Paham ya? Pun. Ada kaitannya dengan hutang piutang enggak? Enggak ada kan? Tidak menimbulkan akad hutang piutang. Pertanyaannya kemudian muncul, Ustadz, biasanya kalau bayarnya pakai top up ada potongan. Statusnya potongan itu apa? Ketika saya bayar tunai mungkin 50.000, tapi kalau saya menggunakan top up itu bukan 50.000, tapi jadinya 45.000. Statusnya 5.000 ini apa, Ustadz? Apakah ini termasuk riba? Jawabannya bukan, karena tidak ada kaitannya hutang piutang. Tadi ada hutang piutang enggak? Ini adalah statusnya 5.000 ini kalau dalam bahasa fikih adalah tanazulul hak, membebaskan hak. Sama dengan tadi tukang. Pak tukang itu kan haknya 700.000 1 minggu. Karena tuan rumahnya ganti, dibayar di awal, si tukang ngomong, Pak, keranten jenengan bayar di awal pun cekap bayar 675.000. Boleh enggak? Boleh, karena itu yang 25.000 adalah menggugurkan haknya dia, tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Makanya kalau kita kasus pertama itu sepakat boleh. Oke, tipe yang pertama top up sesuai kebutuhan itu sepakat boleh, karena tidak ada kaitannya dengan hutang piutang, murni potongan itu adalah pengguguran hak. Paham ya? Kita lanjut. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, dalam ulama mengatakan upah itu boleh dibayar di awal, boleh dibayar di akhir. Nah, saya tanya ke jenengan umroh itu akadnya apa? Umroh itu akadnya apa? Bukan ibadah, umrohnya ibadah. Bayar umroh itu akadnya apa? Dengan travel. Akadnya adalah ijarah, sewa. Karena mereka punya manfaat apa? Jasa, mengantarkan jenengan ke sana, memandu jenengan sampai pulang kan? Itu namanya akad manfaat. Maka kalau kita bayar umroh 32 juta, itu berarti 32 juta itu artinya apa? Saya bayar upah. Paham nggih? Saya bayar upah umroh itu dibayar di awal atau di depan? Atau di akhir? Di depan, sama dengan tadi kan? Paham nggih? Makanya andai kan ada orang yang kemudian ada travel, berangkat dulu, bayar belakangan, boleh apa enggak? Boleh, karena upah itu boleh dibayar di awal, boleh dibayar setelah selesai. Paham nggih? Pertanyaan saya, makanya dulu ketika ada orang yang ribut, Ustadz, bagaimana ini uang haji oleh pemerintah kok dipakai? Boleh apa enggak? Wes, saya tanya ke jenengan, saya tanya sebelum jangan jawab boleh atau enggak. Ini saya nggak ngomong politik, nggih. Kita bicara fikih, saya nggak ngomong politik. Secara fikih gini, jenengan punya kontrakan. Ada orang punya rumah dikontrakan. Ngontraknya adalah 1 tahun. Kira-kira yang ngontrak bayar di akhir atau di depan? Padahal belum dipakai kan?
Pertanyaan saya, jenengan yang menerima uang di awal 1 tahunnya 10 juta. Ibu kosnya ngomong 1 tahun 10 juta, sama mahasiswa dibayar, nggih, ini uangnya 10 juta, saya nyewa 1 tahun. Pertanyaan saya, ketika ibu kos nerima uang 10 juta, itu berarti nerima apa? Nerima upah dari manfaat rumah selama 1. Pertanyaan saya, uang 10 juta itu miliknya siapa? Ibu kos. Oleh ibu kos digunakan, boleh apa enggak? Digunakan untuk bangun lagi, boleh enggak? Digunakan untuk makan, boleh enggak? Pertanyaan saya, kita bayar ke pemerintah porsi haji, itu bayar apa? Bayar upah, karena pemerintah menyediakan jasa pengurusan sampai kemudian pelayanan ibadah haji. Ketika saya bayar 25 juta ke pemerintah, maka uang 25 juta itu miliknya siapa? Miliknya pemerintah. Mau dibangun, mau digunakan bangun infrastruktur, boleh apa enggak? Boleh, uang itu haknya mereka. Yang penting ketika pemberangkatan tidak boleh ada kemudian alasan macam-macam. Berarti pemerintah menggunakan dana haji, boleh apa enggak? Makanya secara fikih boleh. Maka saya ngomong dari awal, ini kan sensitif, takut ngomongnya politik. Enggak, saya enggak ngomong politik, ngomong fikih. Paham nggih? Lanjut nggih, lanjut. Iya, waktu tunggu itu kan tergantung kesepakatan kan. Waktu tunggu itu. Sekarang berapa tahun nggih? 30 tahun nggih. Wong saya itu dengan saudara ipar saya itu daftarnya itu selisih bulanan. Itu berangkatnya sudah selisihnya 3 tahun. Jadi beda bulan itu bisa beda tahun. Itu kalau sana. Beda hari bisa beda nggih? Betul. Saya sudah pernah ngasih amalan seperti orang haji? Belum ya? Belum itu, tapi waktunya takut tidak nyampe ini nanti. Nanti kalau ini selesai, masih ada waktu, jangan tagih. Saya tak selesaikan dulu ini. Lanjut. Nah, tipe kedua nanti yang agak ada sedikit masalahnya. Tipe kedua itu biasanya kita top up deposit. Saya punya uang 500, saya top upkan ke GoPay, saya top upkan ke ShopeePay 500. Tujuannya apa? Supaya saya nanti kalau butuh tinggal pakai. Berarti tahap pertama ada uang kita masuk ke rekening mereka. Benar nggih? Kedua, ketika uang kita masuk ke rekening mereka, uang kita dipakai atau enggak? Dipakai. Pertanyaan saya, akadnya apa? DP? Titip itu akadnya apa? Titip itu syaratnya enggak boleh dipakai. Jenengan titip sepeda motor, boleh dipakai enggak? Enggak boleh dipakai. Jenengan titip duit, boleh dipakai enggak? Kalau titip duit terus dipakai itu nanti namanya apa? Hutang. Paham ya? Jenengan titip duit tapi sama yang dititipi dipakai, maka jatuhnya apa? Hutang. Paham ya? Kalau yang pertama kan tadi kan enggak, sudah ada jasa kan? Kemudian jasa ini muncul tarif, berarti ketika saya top up ini bayar jasa kan? Ini ada jasa enggak? Belum ada karena belum dipakai. Saya hanya top up uang 500 supaya nanti gampang dipakai. Artinya uang saya ketika saya top up ke rekening mereka, oleh mereka dipakai, akadnya adalah akad hutang. Itu sama dengan uang saya dihutang oleh Gojek, dihutang oleh Shopee, cuma kalau saya butuh mereka kembalikan. Berarti tipe yang kedua ada hutang piutangnya, menimbulkan akad hutang piutang. Paham nggih? Dari sini bedanya dengan yang pertama. Masalahnya sekarang begini, kalau saya pakai dana top up, kalau saya pakai GoPay, ShopeePay, biasanya ada diskon, ada potongan harga, ada gratis ongkir. Ini masuknya kemana? Soalnya ada hutang piutangnya ini. Potongan itu apa? Apa riba? Koyo abot iki ate ngomong. Soalnya pemakai semua ini. Nah, akan saya sampaikan. Makanya nanti ada beberapa ustadz seperti Ustadz Erwandi Tarmidhi itu mengharamkan GoPay. Alasannya apa? Alasannya masuk akal.
Nanti saya jelaskan bagaimana itu, dari mana alasannya. Karena kata beliau, Gojek itu ketika saya kemudian top up, itu kan dihutang mereka. Lah ketika mereka ngasih diskon, itu kan berarti manfaat karena saya ngasih hutang ke mereka. Nah, sebelum itu ayo kita bahas. Ini kaidah. Dalam hutang piutang ada hadiah. Hadiah dalam hutang piutang itu ada 4. 1, ada hadiah yang ulama ijma sepakat haram. Apa itu? Kalau hadiahnya di awal disyaratkan, itu ulama sepakat haram. Makanya dalam kitab Al-Muni, Ibnu Qudamah mengatakan, ajma'u ala annal muslif idza syarrata 'alal mustaslif ziyadatan aw hadiyatan fa aslafa 'ala dzalik anna akhdha ziyadah 'ala dzalika riba. Kata beliau, ulama sepakat orang yang ngutangi, kalau ketika kita ngutangi dia mensyaratkan kepada orang yang hutang untuk ngasih tambahan atau untuk ngasih hadiah, maka ini termasuk riba yang haram dan ulama sepakat. Ada orang punya uang 1 juta, mau dihutang, boleh kamu hutang 1 juta, asalkan bulan depan bayarnya 1.100.000, maka 100 ribunya itu adalah riba. Ada orang mau hutang ke saya, mau hutang apa? Uang, Ustaz. Berapa? 1 juta. Boleh. Ini saya hutangi 1 juta. Saya hutangi kamu 1 juta, tapi saya pegel. Kamu saya hutangi 1 juta dengan syarat mijet saya 1 jam, maka mijet itu riba. Tidak harus uang. Pokoknya setiap manfaat yang disyaratkan dalam hutang piutang itu riba. Kamu mau hutang apa? Saya hutang berapa? Hutang uang 500 boleh. Dengan catatan saya minta kamu antar dari Rukut ke Perak. Baru tak kasih uang untuk sampean hutang 500. Maka nganternya itu riba. Kamu mau apa? Saya mau hutang berapa? 2 juta boleh. Asalkan perhiasannya selama kamu belum bayar saya pakai. Maka menggunakan perhiasan itu riba. Karena manfaat kan? Ini ulama sepakat. Ada yang kedua. Yang kedua itu adalah ulama sepakat boleh bahkan sunnah. Apa itu? Kalau hadiah itu tidak disyaratkan di awal, tapi dilakukan murni inisiatif orang yang hutang dan dilakukan di akhir. Paham ya? Makanya Rasulullah mengatakan inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang paling baik itu orang yang tahu diri. Orang tahu diri itu bagaimana? Orang yang kemudian dipinjami dia tahu diri. Ketika dia dipinjami berarti dia punya hutang jasa. Karena dia punya hutang jasa, maka orang paling baik adalah orang yang nyaurnya baik. Bagaimana nyaur baik? Kalau dia nyaurnya sebelum jatuh tempo, dia bayar, tidak telat. Yang kedua baik bagaimana? Ketika dia nyaur, tidak nyaur utuh tapi ditambah. Itu malah sunnah. Tapi harus murni inisiatif orang yang punya hutang, tidak disyaratkan di awal. Paham ya? Ada orang tetangga jenengan ngasih hutangan 10 juta. Sama orang yang hutang ngomong, Bu, niki yatrone 10 juta, sampun jatuh tempo, niki onten anggur 1 kilo damel keluarga. Ngasih 1 kilo itu ulama sepakat boleh bahkan sunnah. Rasulullah itu sering kalau ngasih hutangan itu, kalau bayar hutang itu dilebihkan. Bahkan Rasulullah itu pernah hutang anak sapi, anak unta oleh Rasulullah SAW dibayar dengan unta yang dewasa. Paham ya? Cuma golek sing koyo ngene saya kira rada repot. Sing akeh iku biasae mek utang ngemis. 10 tahun ketemu konco ndak tuman ketemu. Sekali ini ketemu ngemis-ngemis jaluk utang. Ketika dikasih utang nomor kita diblokir, alamatnya ndak ketemu. Sekalinya ketemu ditagih lebih galak dibandingkan malaikat maut. Tahun depannya kedengaran dia naik haji sekali, umroh berkali-kali. Itu menyakitkan apa enggak? Menyakitkan. Sing akeh kayak ngoten biasa hutang itu. Makanya tipe kedua ini jarang dipraktekkan. Tapi ini sebenarnya sunnah. Jangan kalau hutang ke teman itu ya kalau bisa tambahi, apa tambahi buah, tambahi kue, tambahi apa. Itu malah sunnah. Paham ya? Makanya nyepuro itu ibadah yang paling berat dan pahalanya paling besar.
Jenengan saya tanya, jenengan ketemu konco sing koyok wau 10 tahun ndak teman ketemu, sekalinya ketemu ngembes-ngembes golek utangan dikei 100 juta krono saaken konco akrab. Setelah jenengan kemudian hutangi, nomor jenengan diblokir, alamatnya hilang, ditagih ngamuk-ngamuk, ganti mobil ping telu. Pertanyaan kula, nyepuro makhluk koyok ngini ambek salat tahajud sewengi abotan pundi? Abotan nih Pak, abotan nyepuro. Makanya ganjaran nyepuro itu lebih gede karena lebih berat. Nyepuro orang itu lebih berat. Jenengan tahajud itu tidak begitu berat, tapi kalau nyepuro makhluk koyok ngeten iki, Masya Allah. Makanya ganjaran nyepuro itu apa? Lanjut. Nah, ada tipe ketiga. Kalau tadi kan tidak disyaratkan di awal, tidak disyaratkan di awal, dilakukan di akhir, murni inisiatif orang yang hutang. Kalau tipe yang ketiga, dibayarnya di tengah, ngasih hadiah di tengah. Paham nggih? Contoh, saya punya teman saya itu nggak punya ketemu, sekalinya ketemu hutang ke saya 10 juta. Setelah saya hutangi, sering ngirimi saya bakso, sering kemudian ngirimi saya kue, sering ngirimi saya buah. Pertanyaan saya, statusnya buah ini apa? Bukan di akhir, tapi tidak disyaratkan. Ini yang ulama berbeda pendapat. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, maka ulama sepakat boleh. Contoh, saya punya teman akrab, sebelum hutang piutang biasa saya ngirim makanan, saya ngirim kalau punya kue, saya kirim, saya kalau masak enak, saya kirimi masakan saya. Sudah biasa karena sudah teman akrab, tetangga akrab. Sebelum hutang piutang sudah biasa. Ketika hutang piutang masih tetap saling ngirim. Ini ulama mengatakan sepakat boleh. Tapi kalau yang tipe pertama, kalau yang kedua ndak teman ketemu, ndak pati akrab, ndak teman ngirimi barang. Tapi ketika hutang kok sregep ngirimi barang. Ini yang ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mazhab Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan haram. Karena itu lebih cenderung kepada nyuap supaya tidak ditagih atau supaya bisa ditunda. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang mengatakan idza aqrada ahadukum qardon. Ketika kamu ngutangi kepada orang lain fa'ahdalahu, kemudian orang yang hutang kok ngasih hadiah kepada kamu, kata Rasulullah jangan kamu terima kecuali itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Paham nggih? Tapi dalam madhab Syafi'i mengatakan yang haram itu kalau dari orang yang memberikan hutang, disyaratkan di awal. Kalau itu inisiatif orang yang hutang, baik di akhir maupun di tengah tidak masalah. Paham nggih? Pertanyaan saya, berarti ketika saya top up 500.000 supaya gampang dipakai, ketika saya dapat diskon, itu tipe yang mana dari 4 ini? Tipe yang mana? Tipe yang pertama? Bukan. Ada kepastian nggak jenengan ketika top up pasti dapat diskon? Enggak kan? Kadang dapat diskon, kadang enggak. Nomor 2, kalaupun dapat diskon, ada kepastian nggak prosentasenya? Enggak kan? Itu menunjukkan tidak ada syarat. Artinya ketika dengan top up itu tidak ada syarat pasti dapat diskon. Berarti tipe pertama masuk enggak? Enggak masuk. Tipe kedua masuk enggak? Enggak masuk. Saya masih uangnya masih ada. Maka ini masuk kategori tipe yang ketiga. Apa itu? Hadiah di tengah-tengah karena ada hutang piutang. Ini yang kemudian kalau kita ikut mazhab Syafi'i boleh, kalau ikut mazhab yang 3 tidak boleh. Maka kalau ada ustadz yang mengharamkan, benar juga. Berarti dia ikut pendapat mazhab Maliki, Hambali sama Hanafi yang berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Ini yang dipakai oleh teman-teman, biasanya teman-teman Salafi. Teman-teman Salafi terutama Ustadz Erwandi Tarmidhi itu mengharamkan, boleh, dan itu benar karena memang ada rujukannya. Tapi yang menghalalkan juga boleh karena Imam Syafi'i mengatakan boleh, karena yang haram itu kalau disyaratkan di awal oleh orang yang menghutangi. Paham nggih? Pertanyaan saya, jenengan milih yang mana?
Koyoke wajah-wajah iki gelok sing milih yang boleh nih, karena kayaknya penikmat semua ini, penikmat diskon dan gratis ongkir kayaknya. Nah, jenengan tinggal pilih mau boleh atau enggak ya, monggo. Yang penting sudah saya sampaikan. Kalau jenengan tanya Ustaz, jenengan pilih yang mana? Saya jawabnya saya sering pakai, berarti pilih yang boleh. Tapi ya ojo akeh-akeh. Pun, lanjut. Nah, beda dengan pay letter. Kalau pay letter, saya di akhir bulan itu belanja 500, nggak punya uang. Saya klik pay letter. Di pay letter itu, ketika kita klik langsung muncul syarat dan ketentuan. Ya apa enggak? Ada yang pernah pakai? Enggak ya, alhamdulillah nggak pakai. Ketika saya klik pay letter itu sudah ada syarat ketentuan. Apa syarat ketentuannya? 1, muncul bunga di situ. Kalau telat berapa hari maka sekian, muncul denda juga. Berarti ini syarat masuk yang mana? Masuk yang pertama. Ketika saya pay letter itu kan berarti saya hutang kepada perusahaan kan, yang bayar ke toko perusahaan. Saya dihutangi oleh perusahaan. Ketika saya hutang di perusahaan, perusahaan membuat syarat dan ketentuan. Apa syarat ketentuannya? Harus ada tambahan berupa bunga, tambahan ketika denda keterlambatan sekian persen. Maka masuk yang mana? Masuk yang pertama, haram. Paham ya? Artinya jangan kalau pakai pay letter pasti haram, tapi kalau masih pakai top up itu mazhab Syafi'i masih memperbolehkan, masih aman. Paham ya? Pun. Lanjut ya? Lanjut. Nah, ini yang dulu sempat rame dan viral. Ada ustadz yang mengharamkan GoFood. Pernah dengar? Pernah ya? Nah, jangan pilih yang mana, pilih yang haram atau yang halal, Bu? saya akan jelaskan dari mana sisi halalnya, dari mana sisi ustadz itu mengharamkannya. Pun. Kalau kita belanja GoFood itu melibatkan akad 3 pihak. 1, pihak merkan dengan Gojek. 2, pihak merkan sama konsumen. Nomor 3, konsumen dengan Gojek. Ketika saya belanja via aplikasi, itu biasanya ada tambahan atau sama dengan harga kalau kita belanja langsung? Ada tambahan enggak? Ada tambahan, biasanya antara 20% ya? 20%. Berarti kan ada akad antara merkan dengan Gojeknya. Makanya muncul 20%. Pun. Yang kedua, ada akad saya yang beli. Berarti ada akadnya antara toko dengan saya kan? Makanya harus dilihat 2-3 sisi. Nomor 3, saya belinya tidak langsung, saya melibatkan Gojek atau Grab, berarti ada akad saya dengan Gojek. Jadi ada 3 akad. Akadnya Gojek dengan merkan, akadnya saya dengan merkan yang beli, akadnya saya dengan Gojek yang menggunakan aplikasinya. Paham nggih? Pun. Lanjut, ini harus jeli. Isu pertama adalah akadnya merkan dengan Gojek itu apa? Karena kan begini, kalau ini saya jual langsung biasanya 10.000, tapi kalau via aplikasi maka kemudian muncul harga 12.000. Paham ya? Pertanyaan saya, Gojek itu akadnya apa? Kata ulama itu namanya akad ijarah. Ijarah atau sewa. Gojek itu kan menyediakan manfaat. Apa manfaatnya? Sampean bisa jualan di lapak saya, tapi saya minta setiap sampean laku saya minta sekian. Sama dengan konsinyasi. Tahu barang konsinyasi nggih? Titip kerupuk, titip godong, titip normal biasanya. Itu kan dia titip, harganya dari dia 800, pemilik toko jualnya 1.000. Yang 200 itu apa? Upah. Itu dalam fikih namanya samsara. Samsara itu adalah al-wasata bainal bai' wal mushtari li ijra'il bai'. Perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Dan ini akadnya adalah akad ijra' yang kata beliau mengatakan wal ajrul ladzi ya'khudhu simsar halalun. Upah yang diambil oleh perantara itu adalah upah yang halal karena upah atas jasa dan manfaat yang dia berikan. Paham nggih? Pun. Nah, cuma paham nggih? Berarti boleh apa enggak? Boleh.
Yang kedua, akad antara merchant dan konsumen. Akad antara merchant dan konsumen itu isunya begini, Pak. Kalau beli tunai itu 10.000, tapi kalau beli via aplikasi kok 12.000. Pertanyaannya, apakah ini tidak termasuk dua harga dalam satu barang? Masuk enggak? Oh, sebelum dijawab saya kasih alokasi analisa. Nah, ini penting ini. ada orang laki-laki datang ke tukang jualan salak. Bu, pintenan salake? Murale sak kilone 10.000. Kata si pemuda ini ngomong, Bu, wong salak sak opil kok cek larangi. Ibuke pinter jawab, lele awakmu ganteng opile sak salak. Ibunya nawarkan berapa? 10.000. Si pemuda nawar 5.000. Ibunya nggak mau, ngomong 9.000. Si pemuda nggak ngomong, minta 6.000. Kemudian jatuhnya harga 7.000. Pertanyaan saya, ada berapa harga di situ? Ada berapa? Dari 10 ke 5.000, 8.000, 6.000, 7.000, ada 5 kan? Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, ini banyak yang salah paham memahami hadis naha Rasulullah an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW itu melarang dua transaksi dalam jual beli. Itu banyak yang memahami begini, ini kalau harganya tunai saya jual 10.000, tapi kalau kredit 12.000. Ini banyak yang memahami ini haram. Itu keliru. Yang haram itu adalah ketika di akhir tidak ditentukan. Contoh ya, saya punya HP saya ini, saya bilang kalau jenengan beli HP saya, kalau tunai saya jual 1 juta, tapi kalau jenengan kredit 1 bulan 1.100.000, kalau 2 bulan 1.200.000, kalau 5 bulan 1.500.000. Boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Boleh kalau si pembeli ngomong, ya sudah saya beli 1.500.000, saya bayar 5 bulan. Karena harganya berapa? 1.500. Paham nggih? Dua harga dalam suatu beli itu gini contohnya, mirip tapi bedanya tipis. Ini saya ngomong 1 juta tunai, kredit 1 bulan 1.100.000, terus sampai kredit 5 bulan 1.500.000. Pembeli ngomong begini, ya wis tak beli. Beli yang mana? Tidak dijelaskan. Itu masuk dua harga dalam satu jual beli, bedanya tipis. Tapi ketika pembeli ngomong, ya sudah saya beli 1.500, harganya jadi berapa? Jadi 1. Paham nggih? Loh, jadi kalau jenengan, makanya tipis ya kadang-kadang muamalah itu. Jenengan ngutangkan uang 1 juta, minta 1.100.000, itu haram. Tapi kalau jenengan jual barang, kulaannya 1 juta, jenengan jual 1.500.000, itu boleh. Paham ya? Meskipun labanya lebih besar. Makanya kalau saya beli tunai 10.000, kalau via aplikasi 12.000, boleh apa enggak? Boleh, karena ketika saya transaksi saya sudah milih harga. Paham ya? Bahaya nanti kalau jenengan memasukkan dua harga dalam suatu jual beli kayak tadi. Coba jangan ke pasar, itu harganya bisa berapa? Bisa 100. Apalagi kalau yang nawar ibu-ibu, wong 5.000 ikut dinteni sak jam. Nggih mboten? Masya Allah, nawar 2.000 ikut dinteni sak jam. Itu antar satu orang, nanti ke orang lain beda lagi harganya. Berarti satu penjual itu ngasih harga bisa beda-beda. Apakah boleh? Boleh, karena ketika sudah disepakati harganya 1. Paham nggih? Berarti masalah ini selesai, tidak masalah. Nah, ada lagi titik krusial. Ini kenapa seperti Ustadz Erwandi mengharamkan itu, titik krusialnya di sini. Ketika saya beli GoFood, saya kan tidak datang sendiri. Saya ketika beli GoFood itu saya melalui kurir. Paham nggih? Pertanyaan saya, ketika saya tidak bayar di awal, tidak pakai top up, maka yang bayari barang saya siapa? Kurir. Berarti di sini nanti muncul adanya hutang piutang. Pokoknya kalau ada hutang piutang itu riskan. Paham nggih?
Jadi GoFood itu munculnya hutang piutang di mana? Ketika saya belanja senilai 500.000, saya bayar kan ketika nyampe, bayar barang plus jasanya kan. Nah ketika itu berarti saya tidak punya uang, dihutangi dulu oleh kurir. Gimana? Oleh kurir dibayar, setelah dibayar dikasihkan saya bayar senilai itu, kemudian saya melakukan transaksi. Ini yang kemudian ada titik krusialnya. Nah, ini isu krusialnya. Satu, ada penggabungan antara jual beli dan koret. Jadi kalau saya nyewa kurir itu kan, saya belanja lewat kurir itu kan akadnya dua. Saya akad sewa kurir karena kurirnya yang ngambilkan, plus saya hutang ke kurir karena yang belanjakan kurir. Ya apa enggak? Jadi contoh, saya belanja nilainya 100.000, yang saya bayarkan 100.000 plus jasa kurirnya umpama 10.000. Berarti kan akadnya dua. Saya akad sewa kurir plus saya akad hutang ke kurir 100.000. Paham ya? Ini isu krusialnya. Ketika orang memesan makanan via GoFood, umpama driver membayar lebih dulu, maka dia melakukan akad hutang piutang. Di sisi lain pihak Gojek memungut biaya jasa antar. Padahal kata beliau mengatakan jasa antar itu sama dengan jual beli. Padahal ada hadis yang mengatakan naha an bai'in wa salafin. Rasulullah itu melarang menggabungkan akad jual beli dan hutang. Makanya beliau mengatakan GoFood itu haram. Dari mana haramnya? Ketika kita pakai aplikasi Gojek, saya pakai akad sewa digabung dengan akad hutang piutang. Paham ya? Ini beliau mengatakan haram. Bon, saya lanjut atau saya cukupkan sini? Atau jangan bikin yang ada solusinya? Bon, ayo kita lihat. Loh ya. Nah kalau pakai GoPay nggak apa-apa, tapi beliau mengharamkan GoPay. Masalahnya kan beliau yang mengharamkan GoFood itu juga mengharamkan. Jadi kiri kanan kena. Bayar tunai masuk kategori menggabungkan, bayar pakai GoPay, beliau mengharamkan GoPay. Makanya kalau ikut beliau kiri kanan kena. Paham ya? Nah, kalau tadi kan saya sudah kasih contoh mazhab Syafi'i boleh untuk GoPay-nya kan? Berarti kalau jenengan pakai GoPay pasti boleh. Kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i. Paham ya? Bon, saya lanjut. Nah, ayo kita lihat. Ini hadis yang dipakai mengharamkan GoFood. Coba kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik sendiri yang meriwayatkan, beliau mengatakan begini, wa tafsiru dzalika ayyakul rajul lirajul akhudhu sil'ataka bikada wa kada ala antus lifani kada wa kada. Jadi kata Imam Malik, ini adalah hadis bukan menggabung tapi mensyaratkan. Jadi contoh begini, saya mau ngutangi kamu dengan syarat motor kamu dijual ke saya. Maka ulama ini sepakat haram. Kenapa? Karena mensyaratkan sesuatu dalam hutang piutang, sama dengan kaidah yang pertama kan? Pertanyaan saya yang kedua adalah, ketika saya menggunakan GoFood, ada syarat enggak? Enggak ada syarat. Buktinya apa? Saya boleh milih kan? Bisa bayar tunai atau bisa pakai GoPay. Paham enggak? Paham enggak? Berarti enggak ada syarat. Berarti kalau lihat ini berarti tidak masuk kategori larangan hadis. Yang kedua, dalam fatwa DSN itu diperbolehkan menggabungkan antara ijarah dengan qarat dalam talangan haji dengan syarat jasa ujrohnya, upahnya tidak boleh sesuai dengan porsi yang dihutang. Jadi kalau kita menggabung upah dengan hutang piutang, itu yang dilarang oleh MUI adalah kalau upahnya sekian persen dari yang dihutangkan, tidak fix. Paham ya? Pertanyaan saya, ketika saya pakai aplikasi Gojek, itu jasa driver berdasarkan nilai pesanan atau berdasarkan jarak? Jarak kan? Berarti nggak termasuk berdasarkan hutang piutang. Maka kalau ikut fatwa DSN boleh. Paham ya? Jadi kalau jenengan pakai GoFood ya dasarnya adalah satu, fatwa DSN yang memperbolehkan menggabung antara
ijarah dengan hutang piutang boleh dengan catatan besarnya upah tidak secara prosentase dari hutangnya, dan itu terjadi di Gojek. Wong saya belanja 100.000 dengan 200.000, 300.000 sama upahnya karena tergantung jarak. Paham nggih? Nah, berarti kalau kita lihat ini boleh atau enggak? Boleh. Lega napa mboten? Koyo teko mangu kok tegang diharam. Ngoten nggih? Nggih. Nah, COD itu isunya begini, COD itu. Nanti kalau melebar ya, apakah kalau ada waktu nanti kita bahas transaksi jual beli emas non tunai. Boleh nggak jual beli emas non tunai? Boleh nggak? Jangan beli emas lewat aplikasi, jangan beli emas antam lewat Shopee. Boleh nggak? Isunya begini, emas itu uang, rupiah uang. Karena emas itu pernah jadi dinar, mata uang dinar. Padahal syaratnya jual beli barang yang sama satu ilat itu harus tunai. Ketika jangan beli emas, jangan transfernya kapan? Sekarang kan emasnya nyampainya kapan? 2 hari 3 hari, tidak sudah tempat. Makanya ada beberapa ustadz itu yang mengharamkan. Tapi ada yang memperbolehkan. Kalau bahas sekarang waktunya masih ada betul. Sebelum saya bahas itu ada yang mau tanya dulu, monggo. Jangan biar tidak penasaran. Kalau ada yang mau tanya saya persilakan. Sebelum nanti saya bahas yang masalah yang emas tadi. COD gitu. BPJS itu banyak. COD itu COD itu gini. COD itu secara fikih. Jadi begini, dalam transaksi jual beli itu ada 3. Ada yang namanya uang dulu barang nanti, ada barang dulu uang nanti, ada barang dan uang sekarang. Jadi kalau saya beli barang, barangnya sekarang, uangnya sekarang, itu namanya jual beli tunai. Dalam bab fikih namanya bai'un naqdi. Ada orang barangnya sekarang, uangnya nanti. Itu secara fikih namanya bisamanin ajil, kalau kata orang kita jual beli kredit. Tapi ada tipe ketiga. Tipe ketiga itu apa? Jual beli barangnya dipesan nanti, tapi uangnya wajib dikasihkan sekarang. Itu namanya adalah jual beli salam. Jadi jual beli salam itu adalah saya pesan barang, barangnya nanti, tapi uangnya wajib dibayar sekarang. Nah, isu COD itu adalah saya kan beli barang, barangnya kemudian dikirim, tapi uangnya kan belum langsung dikasihkan. Padahal syaratnya akad salam itu harus uang dulu dikasihkan, baru barang nanti. Ini kan sama-sama nanti kan, barangnya juga nanti, uangnya juga nanti. Paham ya? Solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya dalam mazhab Maliki, akad salam itu penyerahan uang, penyerahan ra'sul mal kalau dalam fikih itu boleh maksimal 2 hari. Jadi kalau jenengan COD pengiriman 2 hari secara Maliki boleh. Karena Maliki memperbolehkan penundaan pembayaran untuk akad yang tipe ketiga tadi maksimal 2 hari. Paham ya? Ustadz, bagaimana kalau lebih 3 hari? Kalau saya lebih cenderung diakad ulang ketika nerima barang. Berarti ketika kurir itu nerima barang, dia dianggap sebagai wakilnya penjual. Ketika dia jadi wakilnya penjual, saya transaksikan lagi, Pak, saya beli barangnya. Sekarang jenengan wakilnya penjual. Paham ya? Tapi memang ada beberapa ustadz itu yang mengharamkan. Kenapa kok mengharamkan? Karena tadi ada uang dibayar nanti, kok barangnya juga nanti. Itu enggak ada. Jadi kalau dalam fikih itu yang boleh cuma 3. Barang sekarang uang nanti, barang sekarang uang sekarang, atau uang sekarang barang nanti. Kalau sama-sama nanti itu enggak boleh. Nah, masalahnya COD itu kan sama-sama nanti. Barangnya juga nunggu datang, uangnya juga nunggu datang. Itu kan sama-sama nunggu nanti. Itu yang secara fikih nggak boleh. Cuma solusinya kayak tadi itu, ikut mazhab Maliki. Nonton nggih? Ada lagi? Yes. Sedikit saya kasih bocoran emas. Emas itu begini, Pak. Bu,
Di hadis itu Rasulullah mengatakan la tabi'udz dzahab bidzahab walal fiddah bil fiddah. Jangan kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali tunai. Maka kalau transaksi emas dengan emas itu harus serah terima di tempat. Masalahnya sekarang emas ini apakah masih berlaku seperti uang atau seperti barang? Ulama-ulama Timur Tengah termasuk Arab Saudi mengatakan emas itu tetap fungsinya seperti uang. Karena emas fungsinya seperti uang, maka kalau dibeli dengan uang harus tunai dan serah terima di tempat. Makanya menurut beliau, kalau saya beli emas non tunai itu ada dua. Saya beli via aplikasi, berarti barangnya nanti, atau emasnya dijual kredit, dicicil. Itu mazhab menurut ulama Arab Saudi haram. Ini yang dipakai oleh beberapa ustadz yang lulusan Arab Saudi biasanya mengatakan haram. Tapi kalau kita melihat Darul Ifta Al-Misriyah, beliau mengatakan dulu Rasulullah melarang emas dengan emas, emas dengan perak, karena dulu emas dan perak itu statusnya sebagai uang. Sekarang adalah emas itu seperti barang. Karena seperti barang, kata Darul Ifta Mesir, beliau mengatakan jual beli emas itu seperti jual beli barang. Darul Miftah Al-Misriyah inilah yang dipakai oleh MUI Indonesia. Makanya MUI Indonesia memperbolehkan jual beli emas non tunai, bahkan boleh jual beli emas di kredit. Makanya salah satu pembiayaan dalam koperasi syariah itu adalah ada namanya pembiayaan jual beli emas kredit. Saya di rumah itu ada sekolah, saya punya sekolah Safta, itu biasanya guru-guru kalau mau hutang, saya bilang sama guru, saya koperasi tidak menghutangkan uang, tapi koperasi menjual emas yang boleh dikredit. Jadi ketika ada guru butuh uang, maka koperasi akan membelikan emas batangan, dijual dengan harga 1.100.000, boleh dipotongkan gaji. Apa dasarnya? Mengikuti Darul Ifta Al-Misriyah yang mengatakan emas itu sekarang seperti barang. Paham ya? Ada yang bertanyakan? Monggo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat lebaran itu banyak orang suka kompor jalan-jalan. Nah itu kan harganya melebihi harga yang ditukarkan. Itu bagaimana? Terima kasih. Ada tema saya punya materi khusus bahas riba, macam-macam riba itu nanti ada dua, ada riba jual beli, ada riba hutang piutang. Agak panjang, ini masuk pembahasan itu, cuma saya kasih satu saja. Jadi begini, jual beli gini, barang riba itu dua, ada uang, ada makanan. Nah, okay, barang riba itu ada dua, ada uang, ada makanan. Uang dan makanan itu kemungkinannya dua, ditukar satu jenis. Contoh satu jenis, beras dengan beras, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak. Contoh satu jenis, rupiah dengan rupiah. Paham okay? Bon. Kalau satu jenis syaratnya tiga. Satu, harus sama ukurannya. Nomor dua, serah terima di tempat. Nomor tiga, harus tunai. Kalau tidak sama ukurannya, nanti masuk riba fadl. Kalau tidak serah terima di tempat, nanti masuk ribaiyat. Kalau tidak tunai, nanti masuk namanya riba nasi'ah. Contoh, ini ada beras, ini beras. Beras yang ini kualitas super, harganya 20.000. Beras yang ini kualitas di bawahnya, harganya per kilo 10.000. Ketika saya menukarkan beras yang kualitas super 1 kilo dengan 2 kilo kualitas biasa, ini terjadi riba. Kenapa kok riba? Karena menukar makanan yang satu jenis sama-sama beras, kualitasnya tidak dihitung, karena kualitas itu kan beda-beda. Bagaimana solusinya? Kata Rasulullah SAW, jangan kamu tuker, jual dulu ini, setelah dapat uang 20.000 baru belikan yang ini. Tapi kalau langsung ditukar itu tidak boleh. Paham ya? Tipe yang pertama,
Nah, karena itulah jual beli, kalau saya menggunakan akad tukar menukar, saya menukar uang 1 juta dengan pecahan 5 ribuan atau 10 ribuan, tapi totalnya adalah 990 ribu. Ini masuk kategori kayak tadi, mentransaksikan yang satu jenis tapi beda, masuknya riba fadl. Paham nggih? Solusinya bagaimana Ustadz? Solusinya kayak tadi, itu kan sama dengan tukar menukar kue kan? Solusinya dua, saling sodako atau enggak begini, jenengan bilang sama ini, Pak, saya nuker uang berapa? 990, ya sudah saya tukar 990 ribu, ini uangnya, cuma saya sodako kesampean 10 ribu, boleh. Karena yang 10 ribu bukan sebagai tukar menukar, tapi sodako saya. Makanya jenengan minta 100 ribu ya tetap 1 juta ya 1 juta. Pak, saya minta 1 juta. Ketika nerima uang 1 juta, jangan bilang, Pak, ini saya sodako kesampean 10 ribu. Paham ya? Makanya fikih itu kadang-kadang beda cara, beda hukum. Bilang upah tidak masalah, karena tapi kalau upah ya dia kan upahnya dia mencarikan uang, tapi nggak boleh akad tukar langsung, nggak boleh. Paham ya? Upah atau kalau saya sih mending sodako biar dapat pahala. Ngerti nggih? Agak panjang bahas riba di materi riba. Kapan-kapan saya kirimi pengajian video saya pengajian tentang masalah riba. Kalau jangan nanti pengen tahu. BPJS, nggih, BPJS boleh. Nggih, monggo. BPJS nggih mangatan kalau jelaskan BPJS. Monggo. Sebelah sana ada yang mau bertanya lagi tentang BPJS atau yang lainnya, monggo. Bagaimana kalau itu terkait dengan mata uang seperti real kan harganya beda dengan rupiah. Macam kalau beda tapi satu ilat. Satu ilat itu begini, sama-sama uang, tapi mata uangnya beda. Sama-sama makanan, tapi ini beras, ini jagung. Kata Rasulullah SAW boleh beda, syaratnya cuma 2. Serah terima di tempat dan tunai. Saya nuker beras dengan jagung, boleh yang beras 1 kilo, jagungnya 2 kilo, tapi harus serah terima tepat. Tidak boleh berasnya dikasih ke sekarang, jagungnya besok. Makanya dalam transaksi falas valuta asing, MUI mengatakan yang boleh itu hanya transaksi spot, transaksi tunai. Transaksi spot itu transaksi tunai. Kalau transaksi yang forward, apalagi yang option itu tidak boleh, karena dia transaksi non tunai. Paham nggih? Ya kalau jenengan ke counter langsung nerima itu meskipun beda tidak apa-apa. Jenengan kulaan pun boleh. Saya kulaan dolar ya, kulaannya 14.000, kemudian saya jual 14.500, boleh, asalkan tunai dan serah terima di tempat. Paham nggih? Ada lagi BPJS. Oke, ibu dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada hubungannya dengan real. Pada saat kita umroh di sana, itu kan ada penukaran uang dengan ATM. Nah, di sini kalau penukaran uang itu ditentukan jamnya kebetulan sampai antara jam 1 sampai jam 12, setelah itu tutup. Terus kalau di ATM kan sewaktu bisa. Ini ada perbedaan antara nilai ATM dengan nilai penukaran. Itu bagaimana? Kita milih yang gimana? Kebetulan di ATM itu lebih agak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya ulangi, kalau beda jenis satu ilat itu artinya adalah sama-sama uang tapi beda mata uang, itu boleh beda. Jadi antara satu counter dengan counter lain beda, tidak masalah. Antara satu penjual dengan penjual yang lain beda, tidak masalah. Karena kalau dalam transaksi mata uang yang beda jenis itu tidak harus sama.
Jadi jenengan beli ke konter sekian, kalau ATM langsung kepotong sekian, itu tidak masalah. Karena tidak ada syarat harus sama. Yang penting tunai. Ke konter tunai, ke ATM juga tunai kan, karena langsung debet. Jadi tidak masalah. Ngerti nggih? Dalam? Iya, termasuk jual beli uang itu. Jual beli uang yang diperbolehkan. Jadi jual beli uang itu tidak dilarang. Dengan ketentuan harus tunai. Paham nggih? Ada lagi? Berlanjut, waktu masih ada. Ngantos jam pinten niki? BPJS. Saya 3 nggih. BPJS. Bagaimana kalau saya belinya itu di misalnya ini orang jual mahal nih Pak. Lalu saya beli, tapi saya transfer duitnya. Itu termasuk tunai atau gimana Pak? Tidak bisa kalau langsung. Jadi saya transfer rumahnya di sana di tempat yang jual itu saya beli 5 juta gitu kan. Daripada saya mau uangnya 5 juta, saya transfer dari rumah 5 juta. Kemudian yang dari sana mengasih saya uang real sebesar ya perkiraan nilainya 5 juta juga. Itu termasuk tunai atau bukan? Bentar. Yang lebihnya itu diantar atau enggak? Maksudnya lebihnya itu susutnya gitu. Iya. Jangan kan 5 juta. Ya. Tukar uang real 5 juta. Ya. Dikasih senilai 10 juta. Bukan Pak, jadi saya belinya 5 juta. Ya, ditukar dengan uang real sebesar kurang lebih 5 juta juga. Tapi saya transfer nggak bayar tunai dan tidak terjadi transaksi pada saat itu. Gitu. Oh, enggak boleh. Berarti jenengan kan belinya 5 juta, senilai 5 juta kan? Tapi enggak langsung dibayar 5 juta. Saya transfer, Pak, saya transfer. Transfer enggak masalah, kalau transfer enggak masalah. Oh, terima kasih Ya. ya, Pak. Jadi begini. Nah, uang yang sebentar. Uang realnya diantar atau ditransfer juga? Diantar, Pak. Ditransfer juga? Ya, diantar maksudnya. Diantar. Oh, diantar. Rumah gitu loh, Pak. Kalau saya biar aman, ulama sepakat boleh ya, transfernya nunggu orangnya datang. Oh. Tapi seperti COD berarti banyak. Iya, karena bukan masalah COD, karena kan harus serah terima di tempat. Ya, banking kan bisa. Artinya ketika orangnya datang langsung pakai mobile banking. Oh. Kan sama dengan tunai kan? Tetap serah terimanya pada saat. Serah terima harus di tempat. Nah, dalam fikih itu ada namanya qabd hukmi. Qabd hukmi itu begini, qabd hukmi. Qabd hukmi itu contohnya begini. Jenengan transfer uang ke saudara jenengan yang jenengan transfer uang ke saudaranya jenengan yang ada di Arab Saudi. Itu kira-kira uang jenengan nyampe ke mereka enggak? Nyampe. Fisiknya nyampe enggak? Maka dalam fikih itu ada namanya qabd hukmi. Qabd hukmi itu syaratnya 2. Apa itu? Harus yang namanya 1 ada tamkin, yang kedua harus ada tamkin, ada tamkinut tasarruf, ada takliyah. Jadi transfer itu sama dengan menyerahkan. Jadi ketika jenengan menerima uang, jenengan transfer itu sama dengan jenengan menyerahkan langsung. Namanya dalam fikih istilahnya qabd hukmi. Qabd hukmi itu adalah serah terima tapi tidak fisik. Iya. Paham ya? Jadi ketika jenengan klik itu kan sudah diterima oleh mereka meskipun tidak fisik. Boleh itu, Dok? Boleh. Jadi ketika diantar, setelah diantar jenengan transfer itu boleh. Ini ada yang tanya BPJS, tapi agak panjang kalau BPJS, karena BPJS itu nanti ada 3 unsurnya, ada nanti maisir. Jadi dalam fikih muamalah itu nanti ada 3, ada riba, ada gharar, ada maisir, ada riswah. Nah itu beda-beda. Maisir itu banyak juga. Nanti kalau jenengan nanti tak kasih video saya, kalau memang bisa tak kirim. Jadi maisir itu nanti banyak prakteknya, seperti SMS berhadiah dan macam-macam, itu termasuk kategori maisir. Ada nanti kategori gharar. Gharar itu begini. Kalau dulu jahiliyah di depan itu ada 2 karung, ada 5 karung. Saya beli,
saya lempar, mana yang saya kena itu yang saya beli. Itu goror. Goror itu artinya membeli sesuatu yang saya beli itu tidak jelas. Goror itu nanti ada dua, ada goror yang boleh, ada goror yang nggak boleh. Contoh, oke. Ini karena waktunya terbatas, saya kasih contoh satu. Jenengan ke toilet umum itu bayar enggak? Pertanyaan saya, jelas enggak yang dibayar apa? Enggak jelas. Lo ya kan, pokok sak mlebuan 5.000. Nggih. Artinya 5.000 itu untuk bayar air seberapa? Kalau orangnya hemat air, sak ceduk, mari. Mek sing was-was. Sak bak entek. Makanya kata ulama, kita ke toilet umum itu goror. Tapi diperbolehkan karena gorornya sedikit dan menjadi kebutuhan umum manusia. Banyak nanti contoh-contohnya. Contoh yang kedua goror itu begini. Jenengan nyewakan rumah ngekos 1 bulan, itu goror enggak? Saya nyewa rumah berapa per bulannya? Per bulannya 1 juta, goror enggak? Goror. Lu kok bisa goror, Ustaz? 1 bulan itu bisa 31 hari, bisa 30 hari, bisa 29 hari. Padahal dipastikan 1 juta. Goror enggak? Goror, tapi diperbolehkan. Makanya ada goror itu yang tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan. Banyak kasus-kasus kayak gini kan banyak. Enggak kerasa kan? Lo bener. Termasuk nanti BPJS. BPJS itu ada unsur maisirnya, ada unsur gorornya. Cuma kalau BPJS karena di pemerintah dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu diperbolehkan karena menjadi iuran wajib, tidak sama dengan asuransi. Kalau asuransi itu unsur haramnya 3, ada unsur maisirnya, ada unsur gorornya, ada unsur ribanya. Agak panjang kalau saya jelaskan detail. Pun, ada yang mau tanya lagi? Yang simpel-simpel ya? Monggo. Selain tema bisa? Monggo. Ya. Tentang sholat berjamaah kita itu maksudnya kan ada waktu menyampaikan sholat tuliskan ratakan dan sebagainya. Kemudian yang kami tahu banyak beberapa yang meregangkan jadah ketika mau sholat itu. Kalau Bapak memberikan kepada kami, kalau rakaat itu seperti apa, kalau jadah seperti apa, bisa dikatakan. Terima kasih. Yeah. Jamaah itu begini. Jadi ada hadis, sebelum saya bicara itu ya, ada hadis tentang Rasul mengatakan khairu sufufur rijal, sofnya laki-laki itu yang paling baik adalah yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Sofnya perempuan itu yang paling baik yang belakang, yang paling jelek yang di depan. Itu kata ulama berlaku untuk sof yang tidak ada tempat khususnya. Jadi kalau mama di sini ya, tidak ada tempat khusus lost doll gitu ya. Kemudian yang perempuan bisa lihat yang laki-laki, laki-laki iso delok memburi nang wong wedok. Itu berlaku kaidah soft paling baik laki-laki depan, paling buruk di belakang. Soft paling jelek perempuan di depan, paling baik di belakang. Tapi kalau sudah tertentu tempatnya sudah dipisah, apalagi sudah tertutup, kata ulama berlakunya sama, terbaik semuanya yang paling depan. Oke, kayak ini terpisah enggak? Tertutup enggak? Maka enggak berlaku, yang berlaku tetap soft terbaik adalah paling depan. Maka ibu-ibu jangan rebutan di belakang. Engko mojok kabeh ngarep bersih. Kenapa Ustadz? Karena kemarin saya dapat pengajian soft paling baiknya perempuan di belakang, buri kabeh. Itu berlaku kalau tidak terpisah. Makanya hadis itu perlu kita pahami dengan penjelasan ulama. Itu bagaimana pahami? Pun paham nggih? Pun. Sama dengan hadis merapatkan barisan. Merapatkan barisan itu Rasulullah SAW tidak menjelaskan harus apa jenenge? Kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu begini, ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk softnya rapi, sahabat itu punya inisiatif sampai rapinya, sampai kemudian kaki tumit ketemu tumit, apa namanya ini? Bahu ketemu bahu.
Makanya kata ulama, rapi itu tidak wajib seperti itu rapat itu. Yang penting tidak ada yang apa sih? Ya, tidak ada senggang. Jadi tidak harus seperti itu. Seperti itu boleh, tapi tidak harus seperti itu yang dikatakan soft. Rapat itu tidak harus seperti itu. Paham nggih? Pun. Bahkan kalau itu kemudian mengganggu orang yang lain, malah tidak bagus. Dengan sholat, iya sholat itu apa sing ono sing lemu, mek lungguh kudu ngene. Bisa akan jenengan luput ketemu tumit itu kan yo, apalagi ibu-ibu, ono sing sholat ini. Ini butuh berapa space ini? Gitu betul. Artinya itu bukan kaidah baku. Paham nggih? Kalau dalam kondisi normal jenengan yang sehat-sehat mau seperti itu monggo, tapi tidak harus seperti itu. Itu ada beberapa penjelasannya di beberapa ini. Pun. Ngaten nggih? Cekap. Cekap nggih. Cekap nggih. Atau ada lagi? Monggo. Luar biasa sekali ilmu yang beliau kerjakan. Mudah-mudahan kita semua ilmu itu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan maturi. Oh nggih. Tadi saya punya hutang, mau saya jelaskan atau boten? Pahala sama dengan umrah haji. Boleh boten? Boleh nggih? Bon. Mumpung ingat kula untuk ditagih tadi. Jadi Rasulullah SAW, Allah itu maha adil. Bagi orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rizki untuk bisa haji atau umroh, maka dia bisa beribadah haji dan umroh. Cuma kalau ada orang yang tidak dikasih kesempatan, maka ada beberapa hadis yang Rasulullah menjelaskan kalau itu dilakukan seperti orang haji dan umroh. Ada banyak hadis yang saya jelaskan cuma 2 saja. Yang pertama hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain fa ka'annahu mithlul haji wal umrah tamah. Orang yang kata Rasulullah SAW sholat jamaah subuh. Ulama ada yang mengatakan tidak wajib di masjid, tapi yang lebih bagus di masjid. Orang yang sholat jamaah subuh, pokoknya jamaah, di rumah juga boleh, di masjid juga boleh. Setelah sholat jamaah tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia zikir, baca Quran, belajar ilmu agama, sampai nanti keluar terbit sinar matahari. Setelah terbit sinar matahari, sekitar kemudian 1 tombak waktu duha, kemudian dia tutup dengan sholat isyraq, namanya sholat isyraq 2 rakaat. Kata Rasulullah, itu seperti pahala haji dan umroh sempurna. Maka jenengan bisa haji dan umroh itu bisa ikut kajian isyraq. Kajian isyraq itu bagaimana? Kajian yang dimulai dari sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah lanjut kajian sampai nanti jam 6 atau jam 6 kurang seperempat. Setelah pengajian langsung ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Itu seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Paham nggih? Itu yang pertama. Nah, ada yang ulama berbeda pendapat. Di hadis itu tidak menyebutkan sholat isyraq, hanya mengatakan tsumma shalla rak'ataini. Makanya ulama berbeda pendapat, apakah ini namanya sholat isyraq atau sholat duha? Atau tulu tidak boleh sholat. Tulu itu tidak boleh sholat. Salah satu dari waktu yang 5, kan ada 5 waktu yang haram sholat. Salah satunya adalah ketika tulu terbitnya matahari sampai 1 tombak. Nggih. Nggak boleh. Coba jangan lihat hadisnya. 5 waktu yang oleh Rasulullah SAW diharamkan sholat itu 1, dari subuh sampai tulu, dari tulu sampai naik 1 tombak. Makanya saya lebih cenderung melakukannya itu setelah waktunya, setelah tulu 15 menit. 15 menit. Jadi kalau tulu sekarang setengah 6 itu ya jam 6 kurang seperempat. 9.
Kalau kata Imam Wahbah Zuhaili, satu tombak itu perkiraan 1/4 jam, minimal 1/4 jam. 5 menit ya Bu ya, 1/4 jam. Jadi jam 6 lebih. Bukan jam 6. Kalau Tolo itu kan jam setengah 6 sekarang. Ya, jam 6 kurang. Ini Tolo atau waktu duha? Saya kalau lihat di Ini Tolo 49. Oh iya 41. Kalau di saya Tolo jam 5 lebih 41. Jam 6 Jam 6 sudah selesai. Makanya kalau saya ngaji di Baitur Rozak itu Sabtu, kemudian hari Ahad juga ada pengajian subuh itu saya selalu berakhir jam 6. Setelah jam 6 sholat. Karena pendapat yang kuat tidak boleh sholat waktu tuluk, karena ada hadis yang melarang sholat ketika tuluk sampai terbitnya sampai 1 tombak, naik 1 tombak. Coba jangan lihat hadisnya banyak itu. Larangan Rasulullah melarang untuk sholat. Paham nggih? Pun. Ya, itu tuluk itu maksudnya tanduk setan. Makanya nggak boleh sholat waktu tuluk, harus sampai matahari naik 1 tombak. Nggak apa-apa, jamaah di rumah nggak apa-apa. Udah bisa. Hadisnya man shalla subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Di rumah boleh, yang penting jamaah. Jadi hadisnya itu berjamaah. Oke, oke. Ibu monggo, ibu tanglet, sing lenggah. Salam. Nggih. 15 menit. Karena tuluk itu termasuk waktu yang haram untuk sholat. Karena tuluk itu waktu keluarnya tanduk setan. Makanya Rasulullah melarang untuk sholat ketika tuluk sampai matahari naik 1 tombak. 15 menit. 15 menit boleh. Bang, pun. Nah, ada satu ulama yang mengatakan boleh kalau jenengan terpaksa, Ustadz, boleh ndak saya sholat jamaahnya di masjid, cuma saya ada keperluan pulang ke rumah? Boleh. Ada satu pendapat ulama mengatakan, Mulla Ali Al-Qori, beliau mengatakan intinya bukan duduknya tapi wiridnya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kemudian sholat di masjid, setelah sholat di masjid pulang, tapi selama pulang wiritan di rumah sampai nanti keluar sinar matahari, sampai kemudian 1 tombak sholat, itu juga bisa dapat. Cuma kalau pulang ke rumah resikonya 1, ketemu tonggo akhirnya ditakoni nih, ndak dijawab, ndak enak jawab, iso batal. Nah, makanya mending di sini. Pun yang terakhir waktu terbatas, saya cuma ngasih 2. Ada hadis lagi, Rasulullah mengatakan man tatahhara fi baitihi thumma kharaja li ada'i sholatin maktubah faka'annahu mittul haj al muhrim. Orang yang dari rumah sudah dalam kondisi suci, punya wudhu, pakaian rapi, keluar rumah dalam kondisi punya wudhu, rapi, ke masjid untuk sholat jamaah 5 waktu, itu seperti orang haji yang ihram. Makanya jenengan kalau ke masjid usahakan sudah rapi, punya wudhu di rumah. Oke, lo ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, orang haji itu kan ada mikotnya, ada ihramnya. Mikotnya orang sholat jamaah di masjid, di rumah mikotnya. Dalam kondisi ihramnya apa? Ihramnya wudhu. Jadi kalau orang haji itu kan ada mikotnya, ambil mikot pakai ihram. Lah orang yang sholat jamaah di masjid, mikotnya di mana? Rumah. Ihramnya apa? Wudhu di rumah. Maka kata Rasulullah, orang yang bersih suci dari rumah keluar masjid
untuk sholat keluar masjid sholat jamaah itu seperti orang haji yang ihram, karena dia sudah ihram di rumah. Paham nggih? Lho nggih, makanya Eman, bahkan kata Rasulullah SAW, setiap langkah kanan itu jadi peningkat derajat, langkah kiri menjadi penggugur dosa di hadis yang lain. Nah kalau naik mobil ini saya nggak tahu ngitungnya malaikat itu apakah setiap putaran roda. Kalau hadisnya kan langkah kanan itu peningkat derajat, langkah kiri penggugur dosa. Makanya dulu semakin jauh masjidnya semakin bagus. Kalau sekarang sama saja, karena yang muter bukan tangan kakinya, yang muter rodanya. Cekap nggih, cekap. Semoga menjadi manfaat barokah, semoga kita Allah jadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun abduka rasuluh wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna Muhammadun abduka rasuluh. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.